Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, dan aku percaya Tuhan Yesus dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku, dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku percaya kuasa dalam nama Yesus. Sungguh hari ini aku mendapatkan mujizat kembali. Aku percaya ketika aku mengalami suatu hal yang mungkin akan membuatku jatuh tadi, sakit, bahkan aku tidak dapat lagi menggerakkan tanganku. Ketika aku panggil nama Yesus, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menjamahku, langsung terjadi mujizat. Dan aku sangat percaya bahwa Engkau tahu keadaanku, Tuhan. Aku tak pernah lepaskan Engkau dalam hidupku. Aku tak pernah tidak mengingat Engkau dalam setiap rohku dan jiwaku. Aku selalu memanggil Tuhan Yesus di dalam hati dan jiwaku selamanya. Aku percaya bahwa ketika aku tadi mengalami hal yang mungkin mustahil bagi manusia untuk mengerti, memahami, bahkan mendengarkannya, tetapi bagiku itu sungguh luar biasa. Bahwa nama Yesus selalu berkuasa di dalam hidupku. Ketika angin badai dahsyat topan sekalipun aku berdoa, Tuhan mendengar, dan Tuhan juga mengabulkan doa kami untuk meredakannya. Ketika kami dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, Tuhan mendengarkan juga. Dan pada saat tadi kami memanggil namamu, Engkau memulihkan kami. Tangan kami yang sungguh membuat kami harus menceritakan kepada dunia bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami bersyukur atas semua yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami sepenuhnya menyerahkan kepadamu semua permasalahan hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya pemegang kekuasaan di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami umat manusia. Kami yang percaya kepada nama Yesus, ada kuasa yang luar biasa yang tak terbandingi dengan apapun. Karena bagi kami harta terbesar, harta utama, dan yang paling utama di dunia ini bagi kami, mengalahkan semuanya yang ada di dunia adalah Yesus Kristus, yang tak tertandingi oleh apapun juga. Kami tetap meyakini bahwa sampai kapanpun kami tetap setia. Kami akan tetap mengikuti jalan-jalan-Mu tanpa peduli pada orang-orang yang mencaci, menghina, menghujat kami. Kami tetap berpegang teguh kepada Injil-Mu, kepada firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkannya. Biarlah Tuhan selalu urapi kami dengan roh-Mu yang suci, yang kudus, supaya kami mengerti, memahami, dan merenungkannya. Karena kekuatan bagi kami adalah nama Yesus dan firman yang hidup di dalam kami. Biarlah kami merenungkannya, biarlah kami selalu dekat kepadamu dan menjadikan Engkau yang utama dan pertama di dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-24, dengan perikop para imam menerima jabatannya yang berbunyi demikian. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkata lagi kepada Harun,
Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel harus engkau berkata begini: ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan tidak bercela, untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa mereka lah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan, kata Musa. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnya lah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan mereka lah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnya lah kambing jantan yang akan menjadi korban menghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya lah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya lah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman, memelihara serta mempercayainya. Bahkan kita juga mengandalkan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena dia keluar dari Allah, dan dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dan dia adalah Putra Tunggal Bapa yang mengasihi kita semua. Kita mengetahui kuasa-kuasa Bapa. Apa yang kita dengar dan baca hari ini juga mengingatkan kita akan kuasa dari Sang Bapa. Dia bisa menerima persembahan, dia bisa berupa api yang bisa menerima persembahan kita, seperti yang dilakukan umat Israel dan Musa pada zaman dulu. Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan bisa seperti api yang membakar, bahkan bisa menerima persembahan dari kita. Dan juga
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita yang akan datang, tetapi kita percaya setiap kita mengingat Bapa, mengingat Yesus Kristus, kita juga bersekutu dengan Roh Kudus. Kita sudah menyatu di dalam Kristus selamanya, dan kuasanya akan terus terjadi sama kita yang percaya hingga hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu terus menyertai umat yang percaya. Jagai kami dari kesesatan, kegelapan, dan juga roh-roh jahat di dunia ini. Biarlah kami selalu setia sampai akhir hidup kami, sampai segala sesuatunya digenapi dan Engkau segera Maranatha. Glory to the Father, and the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita malam hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.